Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Ace of Swords. Kartu pertama ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, Ace of Swords ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan, keberuntungan, kemenangan, puncak pencapaian, ya, puncak keberhasilan. Ada sebuah perjuangan yang akan membuahkan hasil, ada sebuah komitmen, banyak ya hal-hal positif pokoknya yang sepertinya memang sedang kamu rasakan gitu ya. Jadi kalau dikatakan dari pribadi positif juga bisa jadi teman-teman ya. Nah, oke, kemudian kita akan lihat kemenangan di dalam hal apa saja ya yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Pada kartu yang kedua aku punya Four of Wands. 4 tongkat muncul hadir ya untuk energi kartu kedua ini. Jadi melihat tentang bagaimana energi kartu kedua ini, teman-teman. Ya, menggambarkan banget lah tentang bagaimana kamu akan memperoleh sebuah kemenangan besar. Ya, kamu akan memperoleh sebuah kemenangan yang sangat-sangat begitu besar, teman-teman. 4 pilar yang menggambarkan tentang bagaimana keberhasilan kamu pada akhirnya ya, sebuah momen yang mungkin selama ini kamu nantikan bisa terjadi di dalam kehidupan kamu, yaitu akan terjadi, teman-teman. Ya, contoh mungkin kamu sukses di sini di dalam karir ya, seperti ada sebuah perayaan pesta nanti yang bakal diadakan, mungkin juga syukuran, kemudian mengenai tentang apa ya, mungkin berkembangnya ya usaha kamu, bisnis kamu, ataupun kehidupan rumah tangga kamu yang lebih baik ya, ataupun kamu menemukan jodoh dan pasangan hidup ya. Jadi semuanya memang bersifat hal yang positif. Jadi itu yang aku maksud tentang sebuah keberuntungan ya, keberkahan. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Strength. Nah, Strength ini muncul hadir, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan dan pencapaian. Penaklukan kamu di dalam sebuah tantangan dan pencapaian kamu di dalam sebuah tujuan. Jadi, kalau dikatakan kamu berhasil melewati fase-fase yang cukup sulit, rumit ya kemarin, ya itu cukup terlihat ya. Banyak masalah-masalah yang berhasil kamu selesaikan dengan susah payah, dengan perjuangan kamu gitu ya, teman-teman ya. Pada akhirnya pencapaian kamu ya kamu dapatkan. Nah, jadi pencapaian itulah yang akan mengubah segala sesuatunya. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya Three of Swords. Ada 3 pedang, teman-teman. 3 pedang di sini muncul hadir ya. Jadi
Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, menjelaskan semakin kamu sukses berhasil akan semakin banyak orang yang apa ya, sakit ya, hancur gitu teman-teman, ya, dikatakan seperti itu. Ya, dan kalau dikatakan kehidupan kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu, bisa jadi juga nih. Ya, jadi ketika kamu bahagia sukses, mereka menderita. Tetapi ketika kehidupan kamu susah, ya kan, mereka tuh senang bahagia, teman-teman. Ya, hati-hati juga di sini ada sebuah pengkhianatan. Ya, jadi pengkhianatan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri. Seseorang yang kamu anggap baik, nyatanya ya ternyata dia orang yang berkhianat. Gitu, oke? Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang kehidupan finansial ekonomi ya, terlebih dahulu, mohon maaf teman-teman, ataupun kondisi keuangan. Ya, rezeki dari teman-teman Aquarius. Nah, bagaimana kondisi rezeki ataupun keuangan dari teman-teman Aquarius dalam pekan ini? Aku punya Queen of Cups, ada Ratu Cangkir. Ratu Cangkir di sini muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Melihat tentang bagaimana kondisi rezeki kamu dalam pekan ini. Jadi memang dari kartu pertama ini ya cukup dan sangat menggambarkan loh. Tentang bagaimana sebuah rezeki itu datang kepada kamu. Tentang bagaimana kondisi rezeki itu kamu dapatkan. Ya, jadi kalau secara garis besar sih masalah keuangan cukup bagus. Cukup bagus dalam pekan ini. Ada pencapaian. Ya, ada kelimpahan materi rezeki juga yang aku lihat di situ, teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Three of Pentacles, 3 koin. 3 koin di sini muncul hadir, teman-teman. Jadi melihat tentang bagaimana energi kartu kedua ini ya. Ya, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keajaiban ataupun hal-hal tak terduga yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik ya. Mungkin itu juga salah satu faktor penyebab nih kamu bangkit ya. Keuangan kamu lebih baik dari sebelumnya. Oke, dan kemudian uh, kamu memperoleh sebuah peluang ya. Peluang dan kesempatan yang begitu besar, teman-teman, untuk bisa apa ya, jelas lah ya, tujuannya adalah ingin agar keuangannya itu dalam pekan ini dan kalau bisa di bulan ini dan khususnya di tahun 2025 ini terus meningkat dan berkembang. Nah, kemudian aku punya Six of Wands. 6 tongkat muncul hadir, teman-teman, sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan ya. Dari teman-teman Aquarius. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman tentang bagaimana sih keberhasilan kamu. Memang benar-benar keberhasilan kamu gitu ya, teman-teman. Ya. Jadi kalau berbicara masalah keberhasilan ya tentu akan mendatangkan apa, rezeki-rezeki yang cukup bagus pula gitu. Meskipun memang di balik itu semua, teman-teman, selalu saja ya kamu selalu diintai, mata-matai, mungkin juga dipantau ya oleh orang-orang yang mungkin selama ini memang berupaya berusaha untuk menjatuhkan kamu, teman-teman. Ya, jadi memang kudu hati-hati juga sih. Tetapi memang secara garis besar ya aku melihat keuangan kamu cukup bagus. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara. Teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga. Bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Aquarius dalam pekan ini ya? Nah, pada kartu yang pertama aku punya Ten of Pentacles, 3 koin. Kemudian aku punya Five of Wands, 5 tongkat, dan aku punya 9 tongkat, Nine of Wands. Melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu, teman-teman. Ya, mohon maaf. Kebahagiaan secara materi tidak menjamin sebuah keharmonisan di dalam rumah tangga. Oke, mungkin nggak semua gitu. Tetapi memang cukup terlihat nyata gitu. Meskipun kebutuhan seakan-akan tercukupi,
ya kebutuhan lahir doang, tetapi kebutuhan batin aku rasa enggak. Aku melihat memang selalu ada konflik di situ. Ya, selalu ada masalah. Selalu saja kamu yang menjadi apa ya namanya teman-teman ya, pelampiasan atas kekesalannya, kemarahannya mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya karena aku melihat seperti ada sebuah pengkhianatan yang sudah terjadi di sini. Ya, pihak ketiga yang selalu saja mengintai ataupun mungkin berbicara hal yang lain ya bisa saja ya teman-teman ini berkaitan dengan orang-orang yang selalu ikut campur tangan ya di dalam kehidupan rumah tangga. Itu yang selalu terjadi. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran. Oke, bagaimana kehidupan asmara teman-teman? Aquarius yang sedang berpacaran dalam pekan ini ya. Aku punya Knight of Swords, ada Six of Swords, dan aku punya The Lovers teman-teman. Melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu ya. Jadi dari ketiga kartu ini cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana perjuangan kamu. Ya, mungkin selama ini kamu memang selalu berupaya berusaha untuk gimana ya caranya agar hubungan kamu itu bisa bertahan langgeng ya kan, agar hubungan asmara kamu itu enggak sia-sia ibaratkan ya teman-teman, karena selama ini sudah banyak loh hal-hal yang mungkin cukup menyakitkan, sudah banyak perjuangan dan pengorbanannya, jadi mungkin kesannya itu nggak ingin sia-sia perjuangan pengorbanannya, dan yang paling penting adalah mengenai tentang hubungan kamu itu sendiri gitu teman-teman ya. Kamu orang yang memang kalau menjalin sebuah hubungan asmara ya sayang-sayang banget ya, takut kehilangan juga gitu ya. Jadi ya tetap lakukan hal-hal yang positif teman-teman. Mudah-mudahan hubungan kamu berpacaran kamu ya bisa ke jenjang yang lebih serius. Amin ya. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Eight of Swords, ada Ten of Wands, dan aku punya King of Pentacles. Wow. Ya, aku akui nih, track record ataupun perjalanan di dalam kehidupan asmara kamu sendiri selalu saja menemui sebuah kegagalan, kekecewaan, dan pengkhianatan. Ya, kesannya memang selalu dimanfaatin doang, teman-teman. Oke, tetapi kali ini, teman-teman, ya, namanya proses untuk menemukan yang lebih baik, terbaik memang harus sulit ya, teman-teman. Harus butuh perjuangan banget. Tetapi faktanya, nyatanya yang akan kamu temukan di sini adalah kamu akan segera bertemu dengan jodohmu ya, teman-teman. Kali ini jodoh kamu loh. Mungkin seseorang yang sesuai dengan kriteria ataupun harapan kamu, ya. Mapan kehidupannya, bijaksana, dewasa. Ya, jadi itu yang aku lihat. Amin ya. Oke, next. Poin yang terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Temperance, ada Judgment, dan aku punya Wheel of Fortune. Nah, mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang teman-teman ya. Jadi memang dari ketiga kartu ini semuanya menggambarkan tentang hal-hal yang sifatnya positif dan bahkan ya secara garis besar sangat istimewa teman. Kenapa? Aku melihat ada sebuah ikut campur tangan Tuhan ya. Ada doa-doa yang terkabulkan. Oke, kamu udah pertemukan dengan seseorang yang sangat tepat untuk kamu sih ya teman-teman ya, seperti berhati malaikat ya sifatnya, mungkin juga ya mungkin dia orang yang rajin beribadah, orang yang baik ya kan terhadap kamu, orang lain, keluarga, dan seperti itu ya. Semua memang diawali dengan attitude ya, adab tentang bagaimana kehidupan dia, apalagi ketika seseorang tersebut dekat dengan Tuhan ya teman-teman, jelas dia bakal takut ketika dia berbuat salah. Mungkin seperti itu ya, bukan berarti dia tidak pernah berbuat salah, tentu semua orang manusia pasti pernah berbuat salah, kesalahan. Nah, ini aku maksud tentang aku punya will of fortune.
Wheel of Fortune ini artinya menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan itu berputar. Ya, jadi kehidupan kamu akan benar-benar dibanjiri dengan keberuntungan. Ya, secara garis besar sih dia orang yang sangat berkomitmen sebenarnya. Amin ya, teman-teman. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Nah, aku punya tanggal 26, tanggal 22, 24, 16, 25, tanggal 1, 23, 31, tanggal 11, 21, tanggal 3, dan tanggal 5. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.